Ini di Juglujip datang Mbak Upi, Mbak Lutfiana, ini alumni AK Tirta. Silahkan Mbak Upi, kenalan dengan santai ke teman-teman. Iya, perkenalkan nama saya Lutfiana Anissa. Nggak perlu gelar ya Pak Ya. ya. Gelarnya ST. Ya, saya alumni AK Tirta D3 tahun 2008 sampai 2011. Lalu melanjutkan S1 di Universitas Kristen Surakarta tahun 2013 sampai 2014. Berarti istirahat dulu ya? Ya, D3 terus D3, kerja dulu? Kerja lalu melanjutkan S1 sambil kerja. Oke. Ini tamu kita ini perempuan luar biasa. Itu. Pas kuliah Mbak? Ya. Kegiatannya kuliah tok atau sambil apa? Kuliah itu saya semester 3, mulai semester 3 itu kan dengar-dengar ada kegiatan yang dipimpin oleh Pak Aziz ya, dulu ya Pak, di P3M. Nah itu saya sempat tertarik dengan proyek yang namanya NRW gitu. Nah dulu sempat daftar untuk ikut jadi field assistant, tapi saat itu NRW itu apa? Kehilangan NRW teman-teman. itu non-revenue water, air yang tidak dapat diperhitungkan. Gampangannya air yang hilang, air yang bocor itu tadi. Bocor, gitu, ya. Lanjut, Mbak Upi. Iya, saat itu saya coba daftar tapi full gitu kan ya Pak. Terus habis itu tahun 2009-an kalau nggak salah ada proyek NRW di Kabupaten Magelang. Saat itu saya coba daftar, ternyata slot masih. Jadi terus saya coba kebetulan ada teman saya cewek juga, terus saya coba berdua. Waktu itu pertama kali saya ikut-ikutan ke PDAM Kabupaten Magelang, ikut menunggu ini ultrasonikometer sama debit, pengukuran debitnya. Jadi pelajaran dari Mbak Lutfi ini bahwa sambil kuliah sudah sambil latihan, sambil bekerja, itu teman-teman ya kan. Apakah hanya di program yang terkait teknik lingkungan, Mbak Lutfi? Ada nggak kegiatan lain, kegiatan sosial atau apa dulu? Ya, ada sih. Waktu itu kan tahun 2010 ada Merapi ini Pak, meletus ya. Itu kan Pak Haji kebetulan bikin program relawan waktu itu. AK Tirta Merapi Care. AK Tirta Merapi Care itu dibantu sama BEM AK Tirta juga. Itu pos base campnya kan di rumahnya Pak Haji juga ya. Terus saya ikut, kebetulan cewek sendiri juga itu Pak Saya ikut nganter-nganter relawan sampai ke Sumbu, pokoknya daerah Magelang sini yang terkena dampak Merapi. Saya coba ikut mengantarkan sumbangan dari beberapa relawan yang diberikan ke Juglujip dulu ya. Jadi Mbak Lutfi ini pas kuliah bekerja di bidang teknik lingkungan dan bergerak di bidang sosial. Ini sesuatu yang menarik teman-teman. Selanjutnya kalau Mbak, bekerja di mana? Jangan sekarang, tapi bekerja awalnya di mana setelah lulus Setelah lulus saya tahun 2011 akhir itu kebetulan ditawarin langsung sama Pak Haji. Dulu ada proyek NRW juga di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat itu saya diajak ke Balikpapan untuk menjadi field assistant. Nah, itu cewek sendiri juga Pak. Jadi di gerakan sosial berani, perempuan sendiri, cewek sendiri di proyek malam NRW, berani sendiri. Dan itu di Balikpapan teman-teman, ya kan? Luar pulau. Padahal ini anak kita ini, adik kita ini dari Magelang dan sampai ke Balikpapan. Lanjut. Saat itu saya jadi field assistant. Tahu sendiri kalau untuk program NRW itu kita pasti ke lapangan. Untuk pengukuran tekanan, debit segala macam itu kan pasti ke lapangan, dan ada juga pengukuran malam hari. Nah, di situ saya sama teman-teman itu bekerja malam juga, dari jam 11 sampai jam 2 itu saya sudah mulai terbiasa di situ untuk kegiatan malam pada waktu itu. Jadi pelajarannya ada perempuan, sebelum nanti ke pekerjaan yang lain. Perempuan bekerja di bidang sosial, bekerja di bidang teknik lingkungan di luar pulau, terus juga bekerja pada waktu malam hari mengukur alat dan memanage
para laki-laki gitu. Lah, lanjut Mbak ke pekerjaan selanjutnya. Iya, tahun 2012 awal itu kebetulan saya mencoba mendaftar di PDAM Kabupaten Sragen. Nah, di situ ya mungkin karena takdir juga ya di situ saya diterima. Jadi untuk kontrak di Balikpapan saya tinggal, saya minta izin ke Pak Haji, langsung saya diterima di PDAM Sragen. Ya. Tahun berapa tadi Mbak? 2012 awal. Nah, itu saya jadi staf perencanaan di sana selama kurang lebih 3 tahun. Ya. Jadi setelah di Balikpapan terus bekerja di Sragen selama 3 tahun. Di bidang apa Mbak detailnya? Di staf perencanaan untuk air minum juga. Kalau perencanaan itu pekerjaannya apa Mbak? Kebetulan ada program perencanaan jaringan menggunakan EPANET, NRW juga ada juga. Nah itu kalau untuk NRW bekerja di malam hari kan juga jarang ya Pak ya kalau ada perempuan itu. Saya cuma sama teman saya 2-3 orang gitu. Itu juga nyari yang masih lajang karena kalau yang sudah menikah kan agak susah sama anaknya gitu kan. Nah di situ saya berdua sama teman saya yang aktif di malam hari juga untuk program kehilangan air ini. Di perencanaan full ya selama 3 tahun. Ada suatu hal dan saya harus pulang ke Jawa. Nah di situ saya harus vakum selama kurang lebih 3-4 tahun. Di situ saya tidak bekerja dulu. Nah, mulai awal 2019 kemarin saya mendapat info kalau ada lowongan di USAID iWAS Plus. Jadi USAID itu apa Mbak? iWAS Plus itu apa Mbak? Coba. Ini donor asing atau lembaga asing yang gimana? Coba untuk inspirasi ke teman-teman. Ya, USAID itu dari lembaga donor asing yang dari Amerika ya Pak ya. Itu membuat program untuk penanggulangan kehilangan air lagi di NRW iWAS Plus itu ada di Surakarta saya kantornya. Itu program dari negara mana Mbak? Untuk inspirasi teman-teman dari Amerika loh. Amerika. Mbak Lutfi ini bekerja dengan donor asing dari Amerika. Lanjut Mbak. Terus kerjaannya seperti apa? Ya di situ saya jadi junior engineer. Nah di situ saya dapat jadi pendamping di PDAM Kota Magelang. Sampai sekarang saya masih aktif di iWAS Plus ini Pak. Berarti ya Mbak, itu bekerja sama atau komunikasi dengan siapa saja itu? Ya kebetulan kalau kantornya sendiri kan ada di Jakarta. Nah itu dipimpin dari Amerika. Dan saya dapat di kantor regional Sentral Java ini ada di Surakarta. Kontrolnya di Surakarta, di Solo kantornya. Jadi Mbak Lutfi ini pegang Kota Magelang, kantor pusatnya di Jakarta, terus punya cabang di Solo. Disebut regional ya, regional, kantor regional. Nah, menariknya apa Mbak? Dari masing-masing pekerjaan ini bedanya apa? Kalau perbedaannya lebih ke ini ya Pak. Kalau dulu waktu masih di Balikpapan kebetulan kan saya masih dikontrol langsung sama mantan dosen saya ya Pak ya. Jadi masih bisa tanya-tanya, masih bisa gitu. Dan tanggung jawabnya kelihatan bersama ya. Kalau di iWAS gimana Mbak? Kalau di iWAS ini kebetulan ya ada teman rekan sejawat saya, tapi ya kita masih sama-sama saling belajar gitu Pak. Jadi ya ada yang hampir fresh graduate, ada yang sudah berpengalaman, ada juga yang masih sama-sama setara ilmunya dengan saya. Mbak Lutfi ini sudah bekerja di berbagai bidang dengan PDAM, terus dengan konsultan, juga dengan donor-donor asing. Terakhir Mbak Lutfi, trik supaya sukses bekerja dan berkegiatan seperti Mbak Lutfi ini apa saja Mbak? Kalau tips dan triknya itu yang penting dulu saya punya niat itu kalau mulai kuliah kan nanti pasti tujuan kita mau bekerja ya Pak ya.
mau kerja itu kita harus mulai di niat awal dulu, kita coba-coba dulu, kita berani mencoba sesuatu yang baru. Dan biasanya kan kalau pekerjaan tentang PDAM, tentang NRW ini kan dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, saya coba, kalau laki-laki bisa, kenapa saya nggak nyoba bisa gitu kan ya. Jadi kalau yang biasa melakukan laki-laki, saya coba melakukannya di malam hari pun saya akan coba, dan itu terbukti bisa. Dan harus tetap berjuang. Kalau kita punya keinginan apapun, kita mampu melakukannya, insya Allah ada niat, ada dibantu juga sama yang di atas. Jadi yang pertama lulus kuliah ya, tetap harus lulus kuliah, belajar. Yang kedua niat bekerja. Terus yang ketiga bahwa perempuan itu bukan sesuatu untuk menghalangi, menghalangi untuk bekerja. Ada lagi Pak? Dukungan suami? Iya, kalau dukungan suami sendiri Mbak Ulpi ini sudah menikah, dikarunia berapa putra Mbak? Satu putra. Putri. Nah, dukungan suami perlu nggak Mbak dalam ketika kita atau perempuan bekerja? Kalau dulu sebelum punya suami kan kerasa banget ya Pak, apa kalau mau keluar malam, kalau mau ada pekerjaan di malam hari itu kita harus masih ada was-was gitu ya. Kita nanti kalau pulang pagi sampai rumah gimana gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah sekali ya, ada dukungan dari suami, bisa kalau capek bisa pijit-pijit gitu kan ya. Terus lebih tenang, bisa dijemput, bisa diantar jemput gitu kalau malam. Berarti apa? Kita berkeluarga, punya suami itu tidak jadi penghalang untuk kita bekerja. Begitu teman-teman Joglojeep, tamu kita Mbak Lutfiana sharing tentang perempuan dan berkeluarga harmonis dan tetap bekerja. Salam manfaat, salam sehat.